Salam saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bisa mengagungkan nama Tuhan. Dan kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan segala kekuatannya, yang akan memberikan kekuatan bagi kita menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan tentang pengharapan di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa pada masa ini ada pandemi COVID-19? Untuk mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhan tidak sedang kalah dengan keadaan ini. Sebab Tuhan bekerja di dalam segala keadaan. Tuhan bukan Tuhan yang tidak mampu melakukan apa-apa, tapi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan tidak sedang berdiam diri, saudara sekalian. Tuhan tidak sedang membiarkan keadaan ini karena Tuhan tidak tahu berbuat apapun. Bukan. Tuhan bekerja di dalam segala keadaan. Ini juga bukan berarti bahwa Tuhan sedang membiarkan kita menjalani kehidupan dengan kekuatan kita sendiri. Sesungguhnya di balik semua hal yang terjadi, termasuk apa yang sedang kita alami saat ini, Tuhan sedang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajari untuk memiliki tanggapan, memiliki keputusan yang benar di dalam setiap keadaan, termasuk keadaan hari ini. Kita mau belajar dari contoh kehidupan dua pengintai yang diutus oleh Musa pergi ke tanah perjanjian sebelum mereka masuk ke sana. Dua pengintai itu adalah Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 pengintai lain dari suku-suku orang Israel. Ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka menghadapi situasi yang sama. Mereka melihat keadaan yang sama. Mereka sama-sama melihat orang-orang yang ada di sana. Mereka sama-sama melihat tanah yang ada di sana, betapa suburnya daerah itu. Mereka melihat ada kubu pertahanan yang luar biasa baik. Tapi dalam situasi yang sama, dengan keadaan yang sama yang mereka hadapi, ternyata menghasilkan dua kesimpulan, dua sikap yang berbeda. 10 orang dengan pendapat dan keputusan serta kesimpulannya dan sikapnya, dan 2 pengintai dengan sikap yang berbeda. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, Bilangan pasal yang keempat ayat 2 dan 3, 10 pengintai itu membuat bangsa Israel bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Perhatikan saudara, ketika keadaan yang dihadapi sama, belum tentu keputusannya menjadi sama. Bangsa Israel ketika mendengar apa yang disampaikan oleh 10 pengintai tentang keadaan yang ada di tanah perjanjian, mereka justru membuat sebuah keputusan seperti mempersalahkan Tuhan.
kita pada masa ini dalam keadaan yang sedang kita hadapi, bisa saja kita juga mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Di mana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau biarkan terus-menerus? Berapa lama lagi Engkau akan berdiam diri? Mungkin kita juga bisa bersikap seperti bangsa Israel. Tapi Yosua dan Kaleb memiliki sikap yang berbeda, memiliki keputusan yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda. Dia ungkapkan itu dalam firman Tuhan, dicatat. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kalau kita memperhatikan perkataan dari Kaleb, perkataan dari Yosua, dia juga melihat apa yang Tuhan lakukan dan bagaimana Tuhan akan melakukan sesuatu di tengah-tengah bangsa Israel. Keadaan yang sama bisa membuat sikap yang berbeda. Yosua memiliki pandangan yang berbeda dengan rata-rata orang Israel. Yosua dan Kaleb memiliki sikap yang berbeda, kesimpulan yang berbeda. Demikian juga kita tinggal di muka bumi yang sama, di mana seluruh dunia sedang ada dalam satu wabah, dalam pandemi COVID-19. Mari kita melihatnya secara positif, apa yang sedang kita alami bersama. Bukankah kalau tidak ada pandemi, masalah juga masih bisa terjadi di muka bumi ini? Sebab memang bumi ini telah terkutuk oleh karena dosa manusia. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Kita akan melakukan terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan berpikir yang negatif tentang Tuhan. Kita akan memikirkan tentang hal-hal yang positif tentang Tuhan. Kita tidak akan menuduh Tuhan melakukan kecurangan atau melakukan yang buruk bagi kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita, sehingga kita akan justru mengambil keputusan di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini. Kita mau menyatakan, kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang memiliki sikap kehidupan sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bangkit dan menang. Kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan. Semua orang mengalami masalah, tapi kita akan bangkit sebagai orang-orang yang menang. Saudara sekalian, bangkitlah dan lihatlah pertolongan Tuhan. Lihat kebesaran kuasa-Nya. Lihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada saudara. Untuk keselamatan di dalam kekekalan, Dia telah mengorbankan Yesus Kristus. Dan Dia bahkan lebih dari itu, Dia juga akan menolong kita sementara kita ada di muka bumi. Lihatlah pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan akhirnya kita akan bersama-sama dengan iman, dengan kesungguh-sungguhan, kita mau menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita berdoa. Saudara, kalau engkau masih bertanya, sampai kapan keadaan seperti ini terjadi? Mengapa keadaan ini terjadi? Pegang teguh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang mendatangkan kebaikan bagi saudara. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur. Kami mau percaya kepada perkataan Tuhan. Kami mau mengambil sikap dan keputusan yang benar berkaitan dengan keadaan kami hari ini. Kami mau mengasihi Tuhan dan akan terus mengasihi Tuhan. Kami mau hidup bersesuaian dengan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat, supaya mereka juga berani dan mampu mengambil tindakan, keyakinan, kepastian di dalam diri mereka, bahwa
mereka juga menanti-nantikan pengharapan, pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama dan kita terima berkat yang dari Allah kita di surga. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.